rahimahullah, hafizahullah taala, Sayyid Syekh Hasan Hitu, al-isbahu ma'al janabah, bangun pagi dalam keadaan junub, apakah hal ini dapat membatalkan puasa atau tidak? Berhubungan intim misalkan di malam hari, di malam bulan puasa sampai masuk waktu pagi tapi dia masih belum juga mandi, apakah keadaan junub itu membatalkan puasanya atau bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas. Wa amma idza jama'al insanu lailan wa lam yaghtasil fa asbaha wa huwa junubun fa inna siyamahu sahih. Adapun jika seorang berjima, berhubungan intim di malam hari dan belum mandi, lalu ia bangun pagi dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Wa mithluhu al-haidu wan nufasa'u fil lail idza qata'a damuhuma wa lam taghtasila illa annahuma nawata as-siyama min al-ghadi. Demikian pula wanita haid dan nifas di malam hari jika darahnya telah berhenti tetapi belum mandi hingga pagi, maka posisinya seperti itu selama mereka telah berniat puasa untuk esok harinya. Wa bihadza qala jamaahirul ulama'i minas sahabati wat tabi'in wal a'immatil mujtahidin. Pendapat ini itu dipegang oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam yang mujtahid. Famimman qala bihi as-sahabatu Ali ibn Abi Talib wa Ibn Mas'ud wa Abu Dharr wa Zaid ibn Thabit wa Abu Darda wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhum. Di antara para sahabat yang mengatakan pendapat ini adalah sahabat-sahabat yang tadi nama beliau itu disebutkan. Wa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa Thawri wa Qal Abdari wa huwa qawlu sa'iril fuqaha. Jadi kesimpulannya, apabila orang itu masuk waktu subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah dan tidak dihukumi batal sesuai dengan pendapat mereka semua. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang tidak apa-apa kalian berhubungan intim dengan istri-istri kalian dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Makan dan minum hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Faman jama'a qabla tulu'il fajri bi thaniyatin wahidatin la yu'tabaru athiman. Maka siapapun yang berhubungan intim sebelum terbitnya fajar meskipun hanya 1 detik sebelumnya, maka tidaklah berdosa. Jadi waktu subuh misalkan pukul 4.00 misalkan pukul 4.00, lalu dia berhubungan intim di pukul 3 lewat 59 menit 59 detik misalkan, jadi tinggal 1 detik, maka tidak masalah ya. Yang penting dia harus melestarikan itu, menyelesaikan itu sebelum waktu subuh itu betul-betul tiba. Wa huwa fi hadhihi al-halati la yatamakkanu min al-itisal. Wa bina'an ala dzalika sayadkhulu waqtul adzan wasiyam. Kalau misalkan dia berhubungan intim 1 detik sebelum waktu subuh itu tiba, otomatis dia tidak mungkin bisa mandi. Berarti mau tidak mau dia akan masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Wa huwa junub walau kanatil janabah Walau kanatil janabatu la tujami as-siyam wa tuaddi ila al-fitri la wajaba an yanzi'a al-insanu qabla al-fajri bi zamanin yattasi'u lil ghusli. Seandainya junub itu bertentangan dengan puasa, yaitu membatalkan puasanya, tentu saja seorang itu harus berhenti berhubungan sebelum fajar dengan waktu yang cukup untuk mandi itu. Kalau misalkan itu sampai membatalkan. Wala bayyanatul ayat, dan juga
Pastinya akan diterangkan dengan ayat tadi. Illa annal ayata abahat lahu dzalika hatta al-fajri mimma yushiru ila jawazil isbahi junuban wa anna hadza la yadurru siyamahu. Akan tetapi ayat ini justru memperbolehkan berhubungan intim jima hingga fajar, yang menunjukkan bahwa bangun pagi dalam keadaan junub itu tidak merusak puasanya. Subhanallah. Wa qad rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma qalata. Dan telah meriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Aisyah Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma qalata. Beliau berdua berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin thumma yasum wa fi riwayatin lahumma min ghairi ihtilamin." Keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah. Lalu beliau itu tetap berpuasa. Wa fi riwayatin lahumma min ghairi ihtilam. Dalam riwayat keduanya yang lain bukan karena ihtilam atau mimpi basah. Wa rawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Ini pemahamannya sama. Imam Bukhari telah meriwayatkan dan juga Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub bukan karena mimpi ya. Fayaghtasilu wa yasum, lalu beliau itu mandi janabah dan tetap berpuasa. Wa rawa Muslimun an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, tudrikuni salatu wa ana junubun afa asum?" Wahai Rasul, terkadang waktu sholat itu datang sementara aku dalam keadaan junub. Apakah aku tetap berpuasa? Maksudnya sholat subuh ya. Kadang Rasul, waktu sholat subuh itu datang sementara aku dalam keadaan junub. Apakah aku tetap berpuasa? Lalu apa kata Nabi? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun terkadang mendapati waktu sholat dalam keadaan junub, lalu aku tetap berpuasa. Akhirnya laki-laki ini berkata, lastamis lana ya Rasulullah, engkau tidak sama seperti kami wahai Rasulullah. Faqad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Faqal, lalu beliau berkata, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima attaqi. Ya Allah. Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku itu berharap menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling mengetahui apa yang harus dihindari dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, saya tetap melanjutkan puasa. Nah, ini dalilnya bahwasanya orang masuk subuh dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa, ya. Jadi harus lanjut gitu. Ya, kalau ingin sholat subuh ya tentunya harus mandi besar kan gitu. Wa amma mahtajja bihi man dhahaba ila anna al-insana idza asbaha junuban fala siyama lahu. Adapun dalil yang digunakan oleh orang yang berpendapat bahwa jika seorang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub maka puasanya itu tidak sah. Ini ada sebagian riwayat mimma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha junuban fala shauma lahu. Ada satu riwayat nih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, bahwasanya man asbaha
man asbaha junuban fala shauma lahu. Barang siapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Atau bagaimana menanggapi hadis yang mengatakan bahwasanya ketika orang itu masuki waktu subuh dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya, artinya puasanya tidak sah. Bagaimana menanggapi hadis ini? Maka di sini beliau menukil tanggapan para ulama tentang hadis ini. Faqad ajaba anhul ulama bi ajwibatin. Maka ulama menanggapi hadis ini dengan beberapa jawaban, minha di antaranya annahu mansukh, bahwasanya hadis yang diriwayatkan tadi itu sudah dinasakh. Artinya hukumnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baihaqi, Al-Imam al-Baihaqi berkata, Rawaina an Abi Bakr ibn al-Munzir annahu qala, kami meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Munzir bahwa ia berkata, ahsanu ma sami'tu fihi annahu mansukhun. Sebaik-baik pendapat yang aku dengar dalam masalah ini adalah bahwa hadis tersebut telah dinasah, artinya sudah dihapus hukumnya. Kenapa? Li'anna al-jima'a kana fi awwal al-islam muharraman 'ala as-sa'imi fil laili ba'da an-naum, kat-ta'ami wasyarabi. Karena pada awal Islam berjima di malam hari setelah tidur itu diharamkan bagi orang yang berpuasa, sebagaimana halnya makan dan minum. Falamma abahallahu al-jima'a ila tulu'il fajri jaza lil junubi idza asbaha qabla al-ightisali ay yasum. Maka diperbolehkan ketika Allah falamma abahallahu ta'ala al-jima', kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan berjima hingga terbit fajar, maka jazalil junubi idza asbah, diperbolehkan bagi orang junub ketika masuki waktu subuh sebelum mandi untuk tetap berpuasa. Nah, ini dalilnya. Qal فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بما سمعه من الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ولم يعلم النسخ فلما سمع خبر عائشة وأم سلم رجع إليه. Nah, di sini ia berkata, dahulu Abu Hurairah berfatwa berdasarkan apa yang ia dengar dari Al-Fadl ibn Abbas tentang hukum yang pertama tadi. Ya, hukum yang pertama tadi, dan ia belum mengetahui adanya nasah, penghapusan hukum. Falamma sami'a khabar Aisyah wa Ummu Salamah raja'a ilaihi. Namun ketika beliau itu mendengar hadis dari Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah, ia pun kembali kepada pendapat yang benar. Artinya orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub itu puasanya tidak batal dan bisa ia lanjut berpuasa. Ini kita sudah nyampe di bagian ketiga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tsumma qala al-musannifu tsalitsan al-qai'u amdan. Di antara hal-hal yang berkaitan yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Fa idza taqayya al-insanu fi nahari ramadhan 'amdan batala shaumuhu. Jika seorang itu sengaja muntah di siang hari bulan Ramadan, maka puasanya akan batal. Apa dalilnya? وذلك لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن حبان والحاكم والدارقطني وأبو يعلى الموصلي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. Ya, sesuai dengan riwayat yang ini tadi disebutkan, Syafi'i, Darqutni, Abu Ya'la al-Mausili, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdih. Kata Nabi, barang siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qada' baginya. Artinya puasanya tetap sah gitu. Namun barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqadha puasanya. Artinya puasanya tadi itu batal gitu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man dzara'ahu al-qai'u ay ghalaba alaihi. Maksud dari hadis Nabi man dzara'ahu al-qai'u itu artinya muntah tidak sengaja. Fal haditsu sharihun fi anna man istaqa'a 'amdan faqad aftara wa wajaba alaihi al-qada'. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa siapapun yang sengaja muntah,
maka puasanya batal dan ia wajib mengqadha. Wa anna man ghalabahu al-qai'u duna qasdin minhu fala syai'a alaihi. Sedangkan orang yang muntah karena tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Artinya puasanya tetap sah gitu. Ya tentunya bid-dawabitil lati sanadhkuruha ba'da qalilin insyaallah, dengan ketentuan-ketentuan yang kami akan sebutkan nanti insyaallah. Wa ammal qawlu bi anna man istaqa'a 'amdan faqad aftara fa huwa ijma'un la khilafa fihi bainal ulama. Adapun pendapat bahwa siapa yang sengaja muntah maka puasanya itu batal. Nah, ini tidak ada ikhtilaf ulama, itu sudah kesepakatan atau ijma' para ulama tanpa ada perbedaan pendapat di situ. Kalau misalkan muntah dengan cara sengaja. Qala Ibnul Munzir ajma'a ahlul ilmi ala anna man taqayya 'amdan aftarah. Ibnul Munzir berkata, para ulama telah sepakat bahwa siapa sengaja muntah maka puasanya itu batal. Walakin ikhtalafa al-ulama'u ba'da dzalika fima yajibu 'ala man istaqa'a 'amdan. Ya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban bagi orang yang sengaja muntah. Nah, orang yang sengaja muntah itu batal puasanya. Lalu kalau dia sengaja muntah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus membayar kafaroh? Nah, di sini terjadi ikhtilaf ulama. Kalau masalah puasanya itu batal dengan muntah sengaja tadi, tidak ada ikhtilaf ulama. Tidak ada ikhtilaf ulama. Yang terjadi ikhtilaf ulama itu apabila dia dalam keadaan muntah sengaja, apakah dia harus membayar kafaroh atau cukup mengqadha? Di sini terjadi ikhtilaf ulama. Fadhahaba Ata'un wa Abu Thawr ila annahu yajibu alaihi al-qada' wal kafarah. Dua-duanya wajib. Pendapat Abu Thawr dan juga Abu Thawr bahwasanya orang yang muntah dengan sengaja maka dia harus mengqada, plus juga membayar denda atau kafarah. وذهب جماهير أهل العلم منهم علي وابن عمر وزيد بن الأرقم وعلقمة والزهري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن من استقاء عمدا فقد أفطر ويجب عليه القضاء بعد رمضان ولا كفارة عليه في ذلك. Ya, sedangkan mayoritas ulama termasuk di situ ada Sayyidina Ali, Ibnu Umar, ada Zaid bin Arqam, ada Alqamah, Zuhri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ishaq, bahwasanya anna man istaqa'a, berpendapat bahwa siapa yang sengaja muntah maka puasanya itu batal dan dia wajib mengqadha setelah Ramadan tanpa harus membayar kafarah. Wala kafarata alaihi fi dzalik. Qala Ibnul Munzir wa bihi aqul. Kata Ibnul Munzir, aku juga berpendapat demikian. Kenapa tidak usah bayar kafarah? Wa dzalika li dhahiril hadits sabiq alladhi aujaba alaihi al-qada'a faqat wa lam yata'arrad lil kafarah. Karena hadis sebelumnya hanya mewajibkan qada tanpa menyebutkan kafarah. Wa hadza fi man istaqa'a amdan, dan hukum ini berlaku bagi orang yang sengaja muntah. Kalau misalkan muntahnya tidak disengaja, beda lagi. Kalau muntahnya tidak sengaja, maka di sini kita akan bahas. Oke. Qala al-musannifu rahimahullah al-qai'u an ghairi amdin. Ya, al-qai'u min ghairi amdin. Hukum muntah tanpa sengaja. Wa amma man ghalabahu al-qai'u duna qasdin minhu wala amida ilaihi, adapun orang yang muntah karena terpaksa tanpa sengaja dan tanpa ada niat melakukannya, maka faqad dhahaba al-jamaahiru min ahli al-ilmi ila annahu la yuftir. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa puasanya tidak batal. Wa huwa qawlu Ali wa Ibn Umar wa Zaid bin Arqam wa Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Thawri wa Auza'i wa Ahmad wa Ishaq. Pendapat ini dianut oleh Ali, Ibnu Umar, Zaid bin Arqam, Abu Hanifah ila akhirih. Qala Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir berkata, wa hadza qawlu kulli man yuhfadhu anhu al-ilmu wa bihi aqul. Masyaallah. Ibnu Munzir berkata, ini adalah pendapat semua ulama yang aku ketahui dan aku pun berpendapat demikian, kata Imam Ibnu Munzir.
Wa dalilul jumhuri ala ma dhahabu ilaihi sarihul hadits alladzi qaddamnahu. Dalil mayoritas ulama atas pendapat mereka adalah hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya, yang secara jelas mendukung pendapat mereka. Faqad bayyana fihi sallallahu alaihi wasallam adama wujubil qada'i wa dzalika li'adamil fitrih. Karena dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban qada, sebab muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, li'adamil fitri. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada baginya. Kenapa tidak ada qada? Karena puasanya tidak batal gitu. Wa dhahaba al-Hasan al-Basri fi ihda ar-riwayatayn anhu ila anna man dzara'ahu al-qai'u faqad aftara wa wajaba alaihi al-qada. Nah, ini pendapat lain dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa orang yang muntah tanpa disengaja tetap batal puasanya, yang wajib dia mengqadha. Nah, jadi menurut beliau sendiri tidak ada perbedaan mau muntah sengaja atau tidak sengaja tetap membatalkan puasa. Illa annahu dhahaba fi riwayati tsaniyati anhu ila ma dhahaba ilaihi al-jumhur min adamil fitri wa adamil qada lima qaddamnahu min zahiril hadis. Namun dalam riwayat lain darinya ia sependapat dengan mayoritas ulama bahwa muntah tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa dan tidak perlu qada berdasarkan makna hadis yang telah disebutkan tadi. Wa khulasatul qawli mimma dzakarna, kesimpulan dari apa yang kita sebutkan ini, anna man istaqa'a amdan faqad aftara wa alaihi al-qada. Barang siapa yang muntahnya itu sengaja, maka puasanya batal dan dia wajib mengganti. Dunal kafarah, tanpa harus bayar denda atau kafarah. Wa man ghalabahul qai'u fala yuftir wa la syai'a alaihi. Barang siapa yang muntahnya itu tidak disengaja, maka puasanya itu tidak batal dan dia tidak wajib membayar kafarah. Ini kesimpulan dari masalah muntah ini. Wa amma ma yurwa min hadits Ma'dan ibn Talhah an Abi Darda. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Ma'dan ibn Talhah dari Abu Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah lalu beliau membatalkan puasanya. Qala Ma'dan rawil hadis, Ma'dan perawi hadis ini berkata, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Dimashq. Aku bertemu dengan Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Damaskus. Faqultu lahu inna Abad Darda akhbarani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara faqal sadaqa ana sababtu alaihi wudu'ahu. Maka Thauban berkata, faqala Ma'dan laqitu Thauban faqultu lahu inna Abad Darda akhbarani. Lalu aku berkata kepadanya, sungguhnya Abu Darda memberitahu bahwasanya pernah Rasulullah SAW itu muntah lalu membatalkan puasanya. Nah, bagaimana dengan ini? Lalu beliau menjawab, sadaq, betul. Ya, akulah yang menuangkan air wudhu untuk beliau. Qala al-Baihaqi. Jadi hadis ini seakan-akan kalau muntah itu harus membatalkan puasa. Gitu. Harus membatalkan puasa. Artinya puasanya itu langsung batal gitu dengan muntah. Nah, ini ditanggapi oleh Imam Baihaqi. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, fa hadza haditsun mukhtalafun fi isnadihi. Hadis ini diperselisihkan dalam sanadnya. Fa in sahha fa huwa mahmulun 'alal qai'i 'amdan. Kalau memang itu dikatakan benar, hadisnya ini hadis sahih, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muntahnya disengaja. Wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman tatawwu'a. Dan Nabi SAW ketika muntah sengaja itu dalam keadaan beliau itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata,
Wa ala hadza aidan yuhmalu haditsu Fudalata ibn Ubaid qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman faqa'a fa aftara fasu'ila an dzalika faqala inni qi'tu. Kata Imam Baihaqi, dan atas dasar ini pula ditafsirkan hadis Fudalah bin Ubaid. Qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman faqa'a fa aftar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dalam keadaan berpuasa, lalu beliau itu muntah kemudian berbuka. Fasu'ila an dzalik, lalu ditanyakan hal tersebut. Qala inni qi'tu. Kenapa Rasul tidak puasa? Lalu beliau itu menjawab, inni qi'tu. Sungguhnya aku telah muntah. Ai innahu yuhmalu 'alal qai'il amad. Maksudnya muntahnya ini muntah dalam keadaan sengaja gitu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya. Dan yang dimaksud puasa ini puasa sunnah gitu. Kok masih banyak? Oh, ini tinggal sini. Ini sampai akhir. Wa amma ma rawahu Tirmidzi عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Atha bin Yasar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Nabi, Thalathun la yuftirna as-sa'ima al-qai'u wal-ihtilamu wal-hijamah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang tidak membatalkan puasa, yaitu muntah, mimpi basah, dan juga bekam. Faqad qala at-Tirmidzi anhu ba'da an rawahu innahu ghairu mahfuzin wa dha'afahu wa kadzalika fa'ala al-Baihaqi. Ya Allah. Imam Tirmidzi menanggapi hadis ini setelah meriwayatkan bahwa hadis ini tidak terjaga, artinya ghairu mahfuz. Ini istilah dalam mustalah hadis ya. Dan ia melemahkan demikian pula yang dilakukan oleh Imam Baihaqi. Wala in sahha fa innahu yuhmalu ala man ghalabahu al-qai'u jam'an bainal adillah. Ya, jadi yang dimaksud kalau misalkan hadis ini betul-betul sahih, maka yang dimaksud muntah yang tidak membatalkan puasa itu adalah muntah yang tidak disengaja. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas ini, bahwasanya muntah sengaja itu membatalkan puasa. Muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Ini khulasoh dari apa yang kita perdebatkan dan kita baca di sini. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.